Tapi misalnya gaps itu kan tutup tuh, terus buka lagi kan. Berarti selesai tutup langsung marketnya tutup langsung gap kan, langsung cetak. Halo sahabat trader, bertemu lagi dengan saya Dewi, Staff Trader Support dari PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, kali ini saya bersama dengan saya Andi Santoso sebagai Market Research Analyst di PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, kali ini saya akan kembali membahas dengan Pak Andi yaitu tentang trading saham. Okay. Nah, jadi sebenarnya kita itu mau membahas nih Pak tentang trading saham, tapi kita mau lebih ke karakteristik candlenya nih Pak. Kira-kira yang membedakan sama trading forex di trading saham apa itu Pak? Kalau sejauh saya mengamati antara saham dan forex, sebenarnya kalau di saham itu banyak gaps karena memang itu jangkauan waktunya memang pendek. Kalau saham karena memang tidak buka 24 jam, ya hanya buka jam katakanlah 21.30 sampai jam 2 atau jam setengah 3 subuh. Makanya di situ banyak gaps, dan itu gaps itu kalau seandainya kita terkena gaps, banyak keuntungan-keuntungan yang didapat di dalam permainan trading saham ini. Kalau dari karakteristik candle itu kebanyakan kalau menurut saya satu, untuk karakteristik candle itu sendiri sebenarnya hampir-hampir mirip dengan forex, cuman membedakannya adalah dia lebih ke arah follow trend. Kalau seandainya dia turun, mungkin turun tajam, mungkin dia naiknya juga nggak terlalu tinggi, dan kalau naik tajam juga turunnya nggak terlalu tinggi. Jadi untuk pola-pola huruf M atau pola-pola huruf W itu juga jarang terjadi karena memang di sini banyak perbedaan waktunya, dan yang lainnya ya nanti mungkin bisa kita pelajari bersama di private trading saham. Nah, tapi kan biasanya kan di trading saham tuh Pak sering terjadi gaps dibandingkan di trading forex tuh Pak. Jadi yang sebenarnya tuh terjadinya gaps itu apa sih Pak yang menyebabkan di trading saham? Gini, jadi gaps itu kalau bahasa kita tuh intervensi. Emang intervensinya itu di saat jam tutup. Jadi artinya waktu pas mau intervensi jam tutup, dia langsung lonjakan secara otomatis, dan itu bisa lonjakan juga bisa tingkat turun yang tajam. Itu tergantung nanti dari pola candle itu sendiri. Jadi tapi kalau seandainya kita trading memang terdapat atau terjadi gaps, itu keuntungan yang didapat bisa 2-3 kali lipat dari waktu kita jam buka pasar saham itu sendiri gitu. Jadi gaps itu adalah lonjakan yang terjadi di saat jam pasar saham itu tutup, aliasnya intervensi, dan itu terjadi memang karena bukan sengaja atau karena memang disengaja. Saya juga kurang paham itu, karena memang kita lihat marketnya memang selalu ada banyak gaps. Tapi misalnya gaps itu kan tutup tuh, terus buka lagi kan. Berarti selesai tutup langsung marketnya tutup langsung gap kan, langsung cetak. Kalau misalnya gap itu berarti terjadinya hanya pada waktu market tutup ya Pak ya? Ya betul. Nah berarti tapi ada tuh Pak yang nanya tuh, dalam trading saham tuh kan biasanya tuh ada candle. Nah tapi kan Pak misalnya nih dalam trading saham itu kan banyak tuh indikator yang sering digunakan dalam trading saham. Tapi kira-kira indikator apa nih Pak yang cocok digunakan dalam trading saham? Kalau saya mengamati biasanya itu lebih ke arah stokastik. Artinya kalau stokastik ini kan berarti pembalikan arah. Cuman itu kalau buat yang di saham, sebenarnya indikator stokastik cuma komposisinya seharusnya kita yang biasa di trading saham itu jarang dipakai. Yang sering saya pakai biasanya itu satu CAD, moving average, karena memang posisinya ini follow trend, kebanyakan moving average dengan EMA 200, karena memang di situ kita bisa lihat pergerakan arah selanjutnya. Walaupun dia balik arah tidak setajam dari forex, dan dia hanya turun sementara aja, dan dia akan ada pola tertentu di dalam candle tersebut. Penjelasan untuk indikator apa aja yang digunakan, bagi saya menggunakan moving average dan EMA 200. Berarti itu balik lagi tergantung tradernya ya Pak ya? Tergantung trader. Untuk time frame itu biasanya Bapak menggunakan time frame berapa Pak untuk trading saham? Kalau saham ini tidak bisa kayak kita pakai time frame M1 atau M5, lebih baik time frame M15 dan H1. Karena apa? Melihatnya itu follow trend, karena memang follow trend itu jangkauannya panjang, jadi ya minimal M15, maksimal H1. Dan diperkuat dari
indikator-indikator yang tadi saya bilang EMA 200 dan moving average juga. Tapi kan Pak nih seperti saya ini contohnya ya Pak ya. Kan saya itu biasanya tuh trading di forex ya. Bahkan menggunakan software juga trading di forex kan Pak ya. Tapi kira-kira untuk membedakan untuk trading di saham sama di forex itu apa ya Pak? Selain dioptimasi ya Pak ya softwarenya Pak? Kalau saya ini pakai robot atau manual atau lebih menggunakan software. Software berarti robot. Kalau saya pribadi selain optimisasi ya tergantung dari orang tersebut. Kalau orang itu bisa trading saham ya lebih bagus, tapi kalau orang itu buta saham dan dia taunya memang pengen menjadi, ya saya sarankan beli di orang-orang yang tanda kutip punya pengalaman trading itu sendiri. Jadi kita akan diajari malah program-program yang lebih baik atau bisa menjangkau dari saham yang kita beli gitu. Contohnya di PT Pelatihan Profit ini kan memang udah rilis program Range Scalper, tapi ya itu sendiri sekarang lagi diuji dan nanti kita bisa lihat untuk 1 atau 2 bulan ke depan hasilnya gitu. Tapi untuk MQL-nya juga udah ada di MQL 5 Pak? Di MQL 5 sudah ada. Untuk performa Range Scalper trading di saham? Sudah ada, dan itu kalau yang saya dapat info untuk sampai tanggal 31 November ini diskonnya memang lagi besar-besaran. Hanya bayar $100 bagi orang yang memang mau, dan $200 bagi orang yang posisinya pakai broker sesuai dari pilihan orang tersebut. Iya, bebas broker $200. Iya. Berarti yang lisensi nama itu bebas broker ya Pak ya. Tapi kalau misalnya itu yang bebas broker itu bisa di broker internasional atau di broker lokal Pak? Tergantung dari broker sendiri. Misalkan contoh, ada beberapa broker yang katakanlah seandainya si customer bilang, Pak saya mau MT4, ada memang beberapa broker yang tidak menyajikan. Ya kalau itu tergantung dari brokernya itu sendiri. Jadi kalau seandainya ada customer bilang, Pak saya mau MT4 aja deh, nggak mau MT5 gitu, ya sebenarnya kita bisa aja MT4, memang software kita juga ada yang MT4, cuman ada segelintiran broker-broker yang memang tidak menyediakan saham-saham yang kita mau gitu. Contohnya pertama, IC Market. Apakah saham IC Market di dalamnya terkandung saham Apple atau Amazon atau Alibaba? Saya sudah cek, itu saham di IC Market hanya tertentu aja gitu. Tapi kalau MT5 saham IC Marketnya lengkap. Tapi ya sekarang tergantung dari customer itu sendiri. MT4 kita hanya bisa rekomendasiin, ya ada untuk saham-saham yang masih berbasis MT4, ada yang masih lengkap gitu, tergantung dari brokernya itu sendiri. Ya mungkin nanti dari customernya bisa ngecek sendiri gitu. Berarti bisa di broker lokal maupun ini ya Pak, internasional ya? Kalau lokal bisa tergantung dari broker itu apakah menyediakan itu plafon sahamnya atau tidak. Tapi kalau kita dari perusahaan sih menyarankan untuk menggunakan broker atau perusahaan ya Pak ya, yang IC Market. Nah jadi buat sahabat trader nih yang ingin segera trading saham dengan menggunakan software ataupun mau trading saham dengan manual, boleh langsung hubungi PT Pelatihan Profit Internasional dengan menghubungi nomor di bawah ini. Salam Profit!